Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Apa itu? Mengapa simbol leluhur yang melahap di tubuhku memiliki reaksi seperti itu terhadap benda ini? Ucap Lindong, benda ini terbuat dari simbol leluhur melahap. Ucap Yan menjawab dengan suara acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Yan, jelas Lindong sangat terkejut. Selain itu, jika indraku tidak salah, itu pasti mayat melahap langit yang telah disempurnakan oleh Master Melahap secara pribadi saat itu. Ucap Yan melanjutkan, saat itu Master Melahap telah mengumpulkan banyak bahan mistik di dunia dan menyempurnakan 3 mayat melahap langit. 2 di antaranya telah dihancurkan selama Perang Dunia, yang sekarang ini kemungkinan besar telah berhasil selamat. Hahaha, kau benar-benar beruntung bisa menemukan benda ini. Ucap Yan. Master Melahap, ucap Lindong sedikit terkejut. Dia secara bertahap menekan keterkejutan di dalam hatinya saat matanya bersinar sambil melihat mayat hitam di dalam peti mati kristal. Apakah itu sangat kuat? Lindong diam-diam bertanya dalam hatinya. Mayat melahap langit dapat bertarung dengan Yimo tingkat umum. Jika kami mengkonversi ini ke peringkat yang kau gunakan, itu harus setara dengan seorang ahli panggung samsara. Ucap Yan berbicara dengan suara yang samar. Panggung samsara, jantung Lindong yang baru saja tenang sekali lagi mulai tanpa sadar berdetak keras. Dia menatap mayat hitam itu dengan sedikit tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa benda ini benar-benar bisa bertaruh dengan ahli panggung samsara. Ini setara dengan kekuatan Master Sekte Gerbang Yuan. Selain itu, mayat melahap langit memiliki beberapa sifat dari simbol leluhur melahap. Karena mereka telah disempurnakan menggunakan simbol leluhur melahap. Saat itu, Master Melahap sedang dikepung dan diserang oleh 5 Raja Agung tingkat Yimos. 1 mayat melahap langit telah mengalami serangan kekuatan penuh dari 5 Raja tingkat Yimos sebelum dihancurkan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan seseorang ahli tahap samsara tidak akan mampu menghancurkan mayat melahap langit pada kondisi puncaknya. Ucap Yan. Lalu mayat pelahap langit ini, Lindong menelan seteguk ludahnya. Kau terlalu banyak berpikir. Meskipun mayat melahap langit ini telah selamat, itu jelas telah mengalami kerusakan yang serius dan akan mengalami kesulitan mencapai kekuatan puncaknya. Ucap Yan, bisakah itu diperbaiki? Ya, itu bisa diperbaiki selama seseorang memiliki simbol leluhur melahap. Ucap Yan dengan cepat menjawab. Namun mencoba memperbaikinya dengan kekuatanmu saat ini bukanlah masalah sederhana. Saat itu bahkan Master Melahap hanya mampu memperbaiki mayat melahap langit ini setelah memiliki kendali penuh atas kekuatan simbol leluhur melahap. Ucap Yan, hahaha, tidak apa-apa, asalkan bisa diperbaiki. Ucap Lindong tersenyum. Sementara Lindong sedang berbicara di dalam hatinya, Tang Dongling di panggung pelelangan mengarahkan jarinya yang halus ke arah mayat hitam di peti mati kristal dan tertawa. Ada desas-desus bahwa ini adalah sesuatu yang telah digali dari jauh di bawah laut. Aku mungkin tidak dapat memberikan jawaban terperinci tentang apa itu. Namun aku hanya bisa memberitahu semua orang bahwa mayat ini luar biasa. Ini karena ahli tahap kematian mendalam dari pengadilan lelang kami telah mencoba menyerangnya. Namun kami gagal menghancurkannya. Seketika gelombang kebisingan tidak diragukan lagi diaduk segera setelah kata-kata Tang Dongling terdengar. Banyak mata tercengang ketika mereka melihat mayat hitam yang tampaknya biasa. Benda ini benar-benar mampu menahan serangan kekuatan penuh dari tahap kematian mendalam. Nona Tang, apakah ini boneka? Ucap Cheng Ying dari Sekte Iblis Ilusi jelas sepertinya dia agak tertarik dengan mayat ini. Ya, itu memang bisa dianggap sebagai boneka. Namun, Tang Dongling ragu-ragu sejenak. Namun dia akhirnya berkata, mungkin benda ini memerlukan metode kontrol khusus. Kalau tidak, sepertinya sulit untuk mengaktifkannya. Tidak dapat diaktifkan.
Seketika banyak orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Tidak lama kemudian mereka tertawa. Apa gunanya membeli barang ini jika tidak mungkin dikendalikan? Mungkinkah yang dimaksudkan untuk menggunakannya sebagai perisai? Yan, hal ini tidak bisa dikendalikan. Lindong segera bertanya di dalam hatinya. Yang lain memang tidak bisa mengendalikannya. Ini karena mereka tidak memiliki simbol leluhur melahap. Hanya pemilik simbol leluhur melahap yang bisa mengendalikannya. Ucap Yan. Dengan kata lain, hanya kau sendiri di seluruh dunia ini yang bisa mengendalikan mayat melahap langit. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya setelah mendengar ini. Kegembiraan jauh di dalam matanya menjadi lebih intens. Pada saat ini Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi mengerutkan kening karena kata-kata Tang Dongling. Dia menatap mayat hitam itu dan samar-samar bisa merasakan bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Biarkan pelelangan dimulai. Harga lelang adalah 5 juta pil Suan Yuan. Ucap Tang Dongling tersenyum. 5 juta? Terlalu mahal. Bagaimana boneka yang tidak bisa dikendalikan bisa berharga dengan harga ini? Itu benar. Beberapa suara tidak puas menyebar dari tempat pelelangan setelah kata-katanya terdengar. Jelas mereka percaya bahwa harga ini sedikit tinggi. Namun ketidakpuasan mereka jelas tidak banyak berpengaruh. Oleh karena itu menjadi jauh lebih tenang setelah kebisingan berlanjut selama beberapa waktu. Keheningan ini berlanjut untuk beberapa saat. Sebelum seseorang akhirnya membuka mulutnya dan berkata, 5.100.000. Orang yang berbicara ini tampaknya cukup ragu-ragu. Lagi pula, jumlah ini tidak sedikit. Selusin orang lain mulai menawar untuk mengejarnya. Namun harganya masih tetap di bawah 6 juta. 6.500.000. Ucap Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi tiba-tiba berbicara pada saat ini. 7 juta. Lindong menyaksikan adegan ini sebelum akhirnya menghela nafas saat dia membuka mulutnya. Saat suara Lindong baru saja terdengar, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju ke arahnya. Bahkan Tang Dongling di atas panggung memandangnya dengan terkejut. 7.500.000. Ucap Chen Ying melirik Lindong sebelum berbicara dengan cemberut. 8 juta. Ucap Lindong tidak berdaya. Saat ini ekspresinya tidak berubah saat dia terus menaikkan tawarannya. Harga ini sebenarnya mendekati batasannya. Lagi pula, dia tidak punya banyak pil Suan Yuan untuk dibelanjakan. 8 juta sudah menjadi batasnya. Harganya sudah cukup tinggi setelah mencapai tahap ini. Bahkan Chen Ying mulai sedikit ragu. Lagi pula, tujuan sebenarnya bukanlah mayat hitam yang tidak dikenal ini. Dan pengeluaran ini jelas terlalu besar. Karenanya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk bersaing. Hati Lindong langsung menghela nafas lega setelah melihat ini. Namun sebelum dia benar-benar bisa bersantai, tawa lucu terdengar dari depannya. 9 juta. Ekspresi Lindong tenggelam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xie Yan yang mengejek menatapnya dari depan. Orang ini sepertinya mengincarnya. 9 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ucap Tang Dongling diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tampaknya Xie Yan ini bermaksud menimbulkan masalah bagi Lindong. Namun dia tidak berdaya dalam menanggapi ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan pelelangan. Mata Lindong menjadi gelap karena kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat di bawah lengan bajunya. Niat membunuh samar-samar melonjak di dalam hatinya. 9 juta. Ucap suara Tang Dongling untuk ketiga kalinya. Namun suara yang agak muda tiba-tiba terdengar sebelum kata-kata terakhir Tang Dongling diucapkan. 10 juta. Segera seluruh tempat lelang menjadi gempar. Lindong juga terkejut. Setelah itu dia menoleh hanya untuk melihat Mulingsan yang tersenyum di sampingnya. Pada saat ini keributan tiba-tiba menyapu tempat pelelangan seperti gelombang. Semua orang sedikit tercengang ketika mereka melihat gadis yang sedikit imut dengan 2 kuncir di dalam area tempat duduk. Kemungkinan mereka tidak menyangka bahwa harga mengejutkan dari sebelumnya benar-benar datang dari mulutnya. Kamu, ucap Lindong juga tercengang saat dia melihat Mulingsan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan campur tangan dengan cara ini. Siapa yang meminta orang itu begitu menyebalkan?
ucap Mulingsan bergumam. Di panggung lelang, Tang Dongling juga tercengang karena tawaran Mulingsan. Gadis kecil, kau tidak bisa sembarangan meneriakan tawaran di tempat ini, ucap Tang Dongling. Apakah kau khawatir aku tidak punya uang? Mulut kecil Mulingsan mengerutkan keningnya saat dia berbicara dengan sikap tidak puas. Tang Dongling menggelengkan kepalanya dan menatap Lindong dengan sikap yang agak tidak berdaya. Yang terakhir juga membalas senyumannya. Baiklah, 10 juta pertama. Ekspresi main-main asli di wajah Xie Yan menjadi jauh lebih suram setelah mendengar kata-kata ini. Kedua matanya gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, dia tertawa dingin. 11 juta. Lindong sedikit mengerinyit. 15 juta. Ucap Mulingsan jelas menjadi sedikit marah karena provokasi dari Xie Yan dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Kedua kuncir di kepalanya bergoyang saat dia sekali lagi meneriakkan harga yang menimbulkan kegemparan. Wajah Xie Yan berkedut dan harga ini jelas benar-benar gila. 16 juta, ucap Xie Yan dengan ragu. Pada saat yang sama, Mulingsan berdiri di sandaran kursi. Tangan kecilnya melipat lengan bajunya saat matanya yang besar melirik ke arah Xie Yan. Ekspresinya itu dipenuhi dengan kebencian yang besar. Setelah itu, dia mengulurkan dua jarinya namun suaranya yang jernih menyebabkan banyak hati bergetar karena kata-kata yang dia ucapkan. 20 juta. Seketika kehebohan lainnya menyebar. Banyak mata melebar saat mereka melihat gadis kecil itu. 20 juta pil Xuan Yuan. Apakah dia berpikir bahwa dia sedang melempar kacang? Ekspresi wajah Xie Yan menegang karena tawaran setinggi langit ini adalah 20 juta. Dan bahkan beberapa keringat muncul di dahinya. Penampilannya jelas sangat lucu. Dia tidak menyangka bahwa usahanya untuk meredam semangat Lindong benar-benar akan menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Kepala junior, penatua berjubah hitam di samping Xie Yan buru-buru berteriak. Mereka masih harus bersaing untuk item terakhir. Menghabiskan banyak uang untuk bersaing dengan orang lain dalam hal kekejaman itu benar-benar tidak bijaksana. Tingkatkan tawaran, naikkan tawaran. Mengapa kau tidak ingin menaikkan tawaran? Namun Mulingsan hanya meletakkan kedua tangannya di pinggang kecilnya setelah melihat ekspresi jelek di wajah Xie Yan dan terus meneriakkan provokasi. Kamu! Kemarahan melonjak di mata Xie Yan. Bahkan dengan ketenangannya, diprovokasi oleh seorang gadis kecil di depan begitu banyak orang masih membuatnya menunjukkan tanda-tanda ledakan kemarahan. Kepala junior, tahan, jangan impulsif. Penatua berpakaian hitam di sampingnya buru-buru menghentikan Xie Yan dan berulang kali membujuknya. Tubuh Xie Yan sedikit gemetar, namun pengendalian dirinya cukup baik. Pada akhirnya dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Setelah itu dia duduk kembali dan berhenti berbicara. Penampilannya cukup menyedihkan. Mulingsan memandang Xie Yan yang telah duduk kembali dengan murung saat ekspresi senang dengan cepat muncul di wajah kecilnya. Setelah itu dia menoleh dan tersenyum ke arah Lindong. Melihat ini, Lindong tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Lingsan, bahkan jika kau punya uang, kau tidak boleh membelanjakannya dengan cara ini, ucap Lindong. Namun mendengar kata-kata dari Lindong, Mulingsan mengabaikannya. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat senang. Sepertinya dia merasa sangat baik karena telah mengalahkan Xie Yan sebelumnya. Tang Dongling menyaksikan lelucon ini dari panggung lelang dan tidak bisa menahan senyuman pahitnya. Setelah itu, dia berkata, jika tidak ada orang lain yang menawarkan tawaran lebih tinggi dari gadis kecil ini, mayat ini akan menjadi miliknya. Kali ini tidak ada orang lagi yang menawar. Setelah melihat bagaimana Mulingsan meningkatkan tawaran beberapa juta setiap kali, bahkan faksi besar yang duduk di depan ini harus mengevaluasi kembali kekayaan mereka. Karena tidak ada yang menaikkan tawaran, maka pelelangan mayat juga berakhir. Item lelang berikutnya juga dibawa keluar di tengah kebisingan yang belum berhenti. Namun hampir tidak ada yang memperhatikannya. Banyak pasang mata memandang ke arah gadis kecil berpakaian hijau dengan dua kuncir. Bahkan faksi-faksi besar itu juga telah mengalihkan pandangan mereka. Kemungkinan mereka mencoba menebak identitas Mulingsan. Bagaimanapun, kemampuan
Kemampuan untuk mengeluarkan 20 juta pil Xuan Yuan tanpa ragu-ragu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Pelelangan berlanjut, namun setelah intervensi Mulingsan sebelumnya, item lelang berikutnya tidak dapat mencapai tawaran 20 juta. Meskipun mendapatkan tawaran yang cukup bagus, ini menyebabkan suasana di dalam tempat lelang sedikit menurun. Tang Dongling juga tidak berdaya menghadapi ini. Siapa yang menyangka bahwa gadis kecil ini benar-benar akan sangat mendominasi? Selain itu, dia hanya bisa berharap bahwa gadis kecil ini tidak hanya menawar secara acak. Jika tidak, pengadilan pelelangan langit mereka kemungkinan akan menjadi sakit kepala kali ini. Lindong juga melihat serum kelahiran inti spiritual yang telah dilelangnya di lelang berikutnya. Harganya sekitar 1 juta atau lebih menurut Tang Dongling. Namun harga transaksi akhir sekitar 2.500.000 per tetes. Dengan cara ini, 5 tetes serum spiritual telah memberikan Lindong 12 juta atau lebih pil Xuan Yuan. Ini cukup untuk menutupi batu esensi api gunung berapi. Setelah beberapa saat, akhirnya harta Yuan murni telah muncul. Berdasarkan pengenalan Tang Dongling, busur panjang ini disebut busur penghancur ruang angkasa Phoenix. Itu adalah harta Yuan murni tingkat rendah yang asli dan relatif kuat. Tentu saja itu juga cukup mahal. Tawaran awal itu sendiri adalah 10 juta. Jelas bahwa hanya faksi-faksi besar yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan objek seperti itu. Oleh karena itu, banyak orang hanya bisa menggelengkan kepala mereka karena kecewa setelah harga diumumkan. Tentu saja, faksi-faksi besar yang hadir memang menginginkan busur penghancur ruang angkasa Phoenix ini. Segera perang harga yang terjadi bahkan lebih panas daripada ketika Mulingsan menawar sebelumnya. Dalam beberapa menit, busur penghancur ruang angkasa Phoenix telah diperoleh oleh faksi besar yang disebut lembah yang ditangguhkan dengan harga 27 juta. Lindong menghela nafas pelan saat dia melihat kompetisi berakhir. Dia juga cukup tertarik dengan busur penghancur ruang angkasa Phoenix. Namun dia mengerti bahwa dia saat ini tidak memiliki modal untuk bersaing dengan faksi besar ini dalam hal kekayaan. Meskipun ada Mulingsan dengan sejumlah besar kekayaan yang tidak diketahui duduk di sampingnya, jelas bahwa Lindong tidak akan memintanya untuk menawarnya. Selanjutnya akan menjadi item lelang utama terakhir kami. Di atas panggung, Tang Dongling mengungkapkan senyuman mempesona setelah suasana hiruk pikuk sebelumnya akhirnya sedikit mulai tenang. Setelah kata-katanya terdengar, indera tajam Lindong merasakan fluktuasi besar yang duduk di depan semua orang diam-diam meluruskan punggung mereka. Sepertinya mereka semua mengejar hal ini. Lindong sedikit mengerinyit. Dari kelihatan situasinya, orang-orang ini jelas sudah siap. Ini telah menyebabkan dia menjadi sedikit penasaran. Apa yang bisa menarik semua orang ini? Item berikutnya menyangkut sebuah gua tempat tinggal yang dikabarkan telah ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi. Aku percaya bahwa setiap orang harus dengan jelas memahami nilainya. Suara Tang Dongling baru saja terdengar ketika suasana di dalam tempat lelang langsung meledak. Kebisingan yang luar biasa menyebar seperti tsunami ketika banyak orang tiba-tiba berdiri. Ekspresi di mata mereka tampak agak gila. Tang Dongling tidak terkejut dengan atmosfer yang meledak-ledak. Dia segera mengepalkan tangannya saat cahaya perak berkedip. Akhirnya sebuah menara perak sepanjang kaki melintas dan muncul. Fluktuasi kuno sangat liar dan keras menyebar saat menara perak ini muncul. Suara guntur yang samar-samar sepertinya muncul bersamaan dengan itu. Mata Lindong juga dengan cepat melihat ke arah menara perak di tangan Tang Dongling. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya mulai bergetar dengan gila. Pada saat yang sama, dia juga merasakan jejak riak yang sangat unik yang dipancarkan dari menara perak. Riak itu sepertinya berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur yang melahap. Itu adalah... Mata Lindong telah menyusut seukuran lubang jarum pada saat ini dan bahkan suaranya menjadi serak. Tubuhnya yang duduk di kursi sedikit gemetar. Ini... fluktuasi simbol leluhur petir. Suara bergumamian juga terdengar pada saat ini. Itu disertai dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan karena perlahan menyebar. Petir, simbol leluhur, ucap Lindong terkejut.
Pada saat ini mata Lindong sedikit tidak fokus saat dia melihat menara perak di tangan Tang Dongling. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar merasakan simbol leluhur di tempat ini setelah mencari selama bertahun-tahun. Orang lain mungkin tidak dapat merasakan fluktuasi khusus dari menara perak. Namun Lindong yang memiliki simbol leluhur melahap, merasa seolah-olah tersengat listrik. Fluktuasi sesuatu yang berasal dari sumber yang sama adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh apapun di dunia ini. Mata Lindong yang telah menyusut seukuran lubang jarum menatap tajam ke menara perak kecil. Itu berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum badai besar yang mengamuk di dalam hatinya secara bertahap melemah. Pada saat yang sama, itu menyeret Lindong keluar dari keadaan linglung. "Indramu tidak salah kan?" ucap Lindong pada Yan. "Bahkan jika aku mungkin salah, reaksi dari simbol leluhur yang melahap di tubuhmu tidak akan pernah salah," jawab Yan. "Fluktuasi yang tersembunyi di dalam menara perak ini memang memiliki simbol leluhur petir. Aku merasa bahwa lokasi simbol leluhur kedua yang kau ketahui kemungkinan besar adalah simbol leluhur petir yang terkait dengan menara kecil perak," ucap Yan. Lindong mengangguk sedikit. Hanya ada 8 simbol leluhur di seluruh dunia. Satu-satunya simbol leluhur selain simbol leluhur yang melahap yang dia sadari adalah simbol leluhur kegelapan dari Istana Kegelapan dan simbol leluhur berkobar milik Mulou dari Laut Iblis Kekacauan. Petunjuk yang muncul ini seharusnya adalah simbol leluhur keempat, yaitu simbol leluhur petir. Karena petunjuk seperti itu telah muncul di Laut Iblis Kekacauan ini, kemungkinan besar simbol leluhur petir disembunyikan di tempat tertentu di dalam Laut Iblis Kekacauan. Ini mirip dengan peta yang diperoleh oleh Lindong. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa keduanya mengacu pada simbol leluhur yang sama. Untungnya, fluktuasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang sepertimu yang memiliki simbol leluhur. Jika tidak, begitu informasi ini menyebar, semua neraka akan hancur berantakan di seluruh Laut Iblis Kekacauan, ucap Yan. Lindong mengangguk. Jika pengadilan pelelangan langit menyadari bahwa menara perak ini terkait dengan simbol leluhur petir, mereka pasti akan menggunakan semua kemampuan mereka untuk mencegahnya terungkap ke publik. Mereka pasti akan mencari dengan tenang dan mendapatkan simbol leluhur petir itu. Ini karena semua orang tahu betapa kuatnya simbol leluhur itu. Jika pengadilan pedagang langit telah memperoleh simbol leluhur petir, mereka pasti akan menjadi faksi puncak di Laut Iblis Kekacauan. Meskipun ini masalahnya, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan menara perak kecil ini, ucap Lindong sedikit mengerinyit. Dari ekspresi faksi-faksi besar di depannya, menara perak ini jelas merupakan target yang mereka tunggu-tunggu. Meskipun orang-orang ini tidak menyadari bahwa menara perak kecil ini terkait dengan simbol leluhur petir, hanya fakta bahwa itu telah ditemukan di gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh tahap ahli reinkarnasi saja sudah cukup bagi mereka mati-matian mencoba untuk mendapatkannya. Ini memang sulit, Yan juga menyatakan. Saat ini Lindong belum menjadi cukup kuat untuk menghalangi semua ahli lain di tempat ini. Oleh karena itu, dia harus duduk dengan patuh dan bersaing untuk menara perak kecil ini yang terkait dengan simbol leluhur petir melalui cara biasa. Namun mengingat kekayaan mereka, jelas bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lindong mengerutkan bibirnya saat ekspresi tegas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk menemukan simbol leluhur kedua. Karena dia telah menemukan petunjuk ini, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Dia harus mendapatkan menara perak kecil dengan cara apapun. Oh, Lindong tiba-tiba berbalik, sementara ekspresi tegas melintas di matanya. Setelah itu dia menjadi terkejut. Ini karena dia bisa melihat bahwa Mulingsan di sampingnya sebenarnya juga menatap menara perak kecil di panggung lelang dengan cara yang agak linglung. Saudara Lindong, hal itu tampaknya sedikit istimewa, ucap Mulingsan mengangkat matanya yang besar dan jernih untuk melihat ke arah Lindong. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Sudut mata Lindong tanpa sadar berkedut setelah mendengar ini. Ada beberapa ketidakpercayaan jauh di dalam matanya. Mungkinkah gadis ini juga merasakan fluktuasi simbol leluhur dari menara perak? Tapi bagaimana ini mungkin? Gadis ini tidak memiliki simbol leluhur.
Bagaimana mungkin dia mendeteksi fluktuasi unik itu? Ya, itu memang luar biasa. Ucap Lindong menekan keterkejutan di dalam hatinya dan mengangguk. Saat ini dia tidak berminat untuk mencari tahu bagaimana Mulingsan bisa merasakan fluktuasi ini. Yang perlu dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia bisa mendapatkan menara perak kecil itu. Pada saat ini Tang Dongling menyaksikan suasana yang melonjak dari panggung lelang dan tanpa sadar tersenyum. Matanya yang cantik menatap menara perak kecil di tangannya sebelum dia tersenyum berkata, tawaran awal menara ini adalah 30 juta pilsuan yuan. Segera suasana yang awalnya eksplosif segera berubah lamban setelah harga ini diumumkan. Setelah itu banyak orang duduk dengan perasaan tertekan. Harga seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi besar yang kaya harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Apalagi ini hanya harga awal. Berapa harga mengerikan yang akan dicapainya setelah perang penawaran berikutnya. Keributan menjadi jauh lebih tenang dalam menghadapi harga yang mengejutkan ini. Bahkan faksi besar di depan sedikit mengerinyit dan memasang wajah muram. Hahaha, karena tidak ada yang akan memulai, gua angin iblisku akan memulai penawaran. Xiayan yang rakus memandangi menara perak kecil itu. Dia menjilat bibirnya dan tertawa. 32 juta. Jika gua angin iblismu begitu kaya, mengapa kau tidak menekan gadis kecil itu lebih awal? Sekte Tablet Langitku menawarkan 35 juta. Ucap seorang pria parubaya dengan pakaian hitam tertawa. Wah, karena semua orang menunjukkan minat seperti itu, gua semestaku juga akan bergabung. 38 juta. Ucap Zaugan berpakaian putih yang belum mengikuti satu tawaran pun sejak awal tertawa dan berkata, hahaha, lembat tergantungku menawarkan 40 juta. Sudah dimulai. Ucap Lindong bersandar di sandaran kursinya dan menyaksikan perang penawaran ini yang meletus tanpa peringatan. Kedua matanya perlahan menyipit. Harga seperti itu telah menendangnya keluar dari kompetisi sejak awal. Jelas dia sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan faksi besar ini sesuai aturan. Jangan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Lindong memiringkan kepalanya menatap Mulingsan dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini sepertinya berniat mencobanya. Mengapa? Mulingsan bertanya dengan bingung. Dia tahu bahwa Lindong juga sangat tertarik dengan menara kecil itu. Lupakan, apakah kau bisa mengalahkan orang-orang itu? Bahkan jika kau bisa, apakah kita bisa berhasil membawanya pergi hanya dengan kekuatan kita? Ucap Lindong bertanya dengan lembut. Mulingsan terkejut. Meskipun dia merasakan keengganan, dia masih menganggukkan kepalanya. Dia mungkin sedikit nakal, tapi dia tidak bodoh. Dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan jika dia berhasil membeli menara perak kecil ini di depan banyak pasang mata cemburu, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk berhasil membawanya. Lindong menghela nafas dengan lembut. Matanya yang dingin menatap persaingan yang semakin ketat di hadapannya. Karena dia tidak dapat memperoleh menara perak kecil ini melalui cara yang tepat, dia hanya bisa mengambil pendekatan yang tidak lazim. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan menara perak kecil ini dengan cara apapun. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.